Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan klasifikasi taksonomi Bloom. Yang mana di sini pengertian taksonomi Bloom ialah berasal dari bahasa Yunani, yaitu taksis yang berarti pengaturan dan nomos yang berarti ilmu pengetahuan. Taksonomi adalah sistem klasifikasi atau pengelompokan. Singkatnya, taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi yang berdasarkan data penelitian ilmiah mengenai hal-hal yang dikelompokkan atau digolongkan dalam sistematika. Konsep taksonomi Bloom ini dikenalkan oleh Benjamin S. Bloom, seorang psikolog bidang pendidikan bersama kawan-kawannya pada tahun 1965. Taksonomi ini mengklasifikasikan tujuan pendidikan menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah efektif, dan juga ranah psikomotorik. Taksonomi diklasifikasikan menjadi 3 ranah sebagai berikut. Yang pertama, ranah kognitif. Ranah kognitif ini merupakan kemampuan yang berkaitan dengan aspek pengetahuan dan penalaran. Bloom membagi ranah kognitif ke dalam 6 tingkatan, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, kemudian analisis, sintesis, dan juga evaluasi. Yang pertama, pengetahuan. Pada jenjang ini menekankan pada kemampuan dalam mengingat kembali materi yang telah diajarkan, seperti pengetahuan tentang istilah, urutan, klasifikasi, kategori, dan lain-lain. Tingkatan ini merupakan tingkatan terendah namun menjadi prasyarat bagi tingkatan selanjutnya. Kemudian yang kedua, pemahaman. Pada jenjang ini, pemahaman diartikan sebagai kemampuan dalam memahami materi tertentu yang dipelajari. Dalam jenjang ini, peserta didik menjawab pertanyaan dengan kata-katanya sendiri dan dengan memberikan contoh baik prinsip maupun konsep. Kemudian yang ketiga, penerapan. Penerapan diartikan sebagai kemampuan menerapkan informasi pada situasi nyata. Pada jenjang ini, peserta didik dituntut untuk dapat menerapkan konsep dan prinsip yang ia miliki pada situasi baru yang belum pernah diberikan sebelumnya. Kemudian yang keempat, analisis. Analisis diartikan sebagai kemampuan menguraikan suatu materi menjadi komponen-komponen yang lebih jelas. Di jenjang ini, peserta didik diminta untuk menguraikan informasi ke dalam beberapa bagian, menemukan asumsi dan membedakan pendapat dan fakta serta menemukan hubungan sebab akibat. Kemudian yang kelima, sintesis. Sintesis dimaknai sebagai kemampuan memproduksi dan mengombinasikan elemen-elemen untuk membentuk sebuah struktur yang unik. Di jenjang ini, peserta didik dituntut untuk menghasilkan hipotesis atau teorinya sendiri dengan memadukan berbagai ilmu dan pengetahuan. Kemudian yang terakhir ialah evaluasi. Evaluasi diartikan sebagai kemampuan menilai manfaat suatu hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Kegiatan ini berkenaan dengan nilai suatu ide, kreasi, cara atau metode. Dalam jenjang ini, peserta didik mengevaluasi informasi termasuk di dalamnya melakukan pembuatan keputusan dan kebijakan. Kemudian ranah yang kedua ialah ranah efektif. Ranah efektif yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi yang berbeda dengan penalaran. Ranah ini berkaitan dengan aspek emosional seperti perasaan, minat, dan sikap, kemudian yang lain-lain. Ranah efektif ini terdiri dari 5 ranah yang berkaitan dengan respons emosional terhadap tugas. Pembagian ranah efektif ini disusun oleh Bloom bersama dengan David
Cradwell sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan. Seseorang yang sadar terhadap rangsangan dan kesediaan untuk memperhatikan rangsangan itu, misalnya penjelasan yang diberikan oleh guru, kesediaan untuk menyadari adanya fenomena di lingkungannya yang dapat pengajaran bentuknya berupa mendapatkan perhatian, mempertahankannya, dan mengarahkannya. Termasuk juga kemampuan mengakui tentang adanya perbedaan. Kemudian yang kedua, partisipasi. Tingkatan yang mencakup kerelaan dan kesediaan untuk memperhatikan secara aktif dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Misalnya, patuh terhadap suatu aturan dan ikut serta dalam kegiatan. Hal ini termasuk sudah memberikan suatu reaksi terhadap rangsangan yang disajikan, meliputi persetujuan, kesediaan, dan kepuasan dengan memberikan tanggapan. Kemudian yang ketiga, penilaian atau penentuan sikap. Kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap sesuatu dan membawa diri sesuai dengan penilaian itu. Kemampuan ini dibentuk dengan suatu sikap menerima, mengabaikan, atau menolak. Misalnya, mampu menerima pendapat orang lain. Kemudian yang keempat, organisasi. Kemampuan untuk membentuk suatu sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan dalam kehidupan. Misalnya, dengan menempatkan sesuatu pada skala nilai dan dijadikan pedoman dalam bertindak secara bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir, pembentukan pola hidup. Kemampuan untuk menghayati nilai kehidupan sehingga menjadi milik pribadi, menjadi pegangan nyata dan jelas dalam mengatur kehidupannya sendiri. Kemampuan ini dinyatakan dalam pengaturan hidup di berbagai bidang, seperti mencurahkan waktu secukupnya pada pekerjaan. Artinya, memiliki sistem nilai yang mampu mengendalikan tingkah lakunya sehingga menjadi ciri khas gaya hidupnya. Kemudian ranah yang terakhir, yakni ranah psikomotor. Kebanyakan orang menghubungkan ranah psikomotor ini berupa aktivitas motorik dengan pendidikan fisik dan atletik. Padahal kegiatan menulis dengan tangan dan pengolahan kata juga membutuhkan gerakan. Ranah psikomotor ini berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan jasmani. Rincian dalam ranah psikomotor ini tidak dibuat oleh Bloom, tetapi oleh ahli lain, namun tetap berdasarkan ranah yang dibuat oleh Bloom. Antara lain, yang pertama, persepsi. Kegiatan untuk menggunakan isyarat-isyarat sensoris dalam memadu aktivitas motorik. Misalnya dalam pemilihan warna yang menggunakan alat indera atau mata, sebagai rangsangan untuk menyeleksi isyarat terjemahan. Kemudian yang kedua, kesiapan. Kemampuan untuk menempatkan dirinya dalam memulai suatu gerakan, kesiapan fisik, mental, dan emosional untuk melakukan suatu gerakan. Misalnya, posisi start lomba renang. Kemudian, yang ketiga, gerakan terbimbing. Kemampuan untuk melakukan suatu gerakan dengan contoh yang diberikan. Tahap awal mempelajari suatu keterampilan termasuk di dalamnya imitasi dan gerakan coba-coba. Misalnya, membuat segitiga di atas pola. Kemudian yang keempat, gerakan yang terbiasa. Kemampuan melakukan gerakan tanpa memperhatikan lagi contoh yang diberikan karena sudah dilatih secukupnya. Misalnya, melakukan climbing dengan cepat dan tepat karena terbiasa dengan gerakan-gerakan yang sudah diajarkan, sehingga mampu tampil dengan meyakinkan. Kemudian yang kelima, gerakan yang kompleks. Kemampuan melakukan gerakan atau keterampilan yang terdiri dari banyak tahap dengan lancar, tepat, dan juga efisien. Misalnya, bongkar pasang peralatan dengan tepat. Kemudian, yang keenam, penyesuaian pola gerakan. Kemampuan untuk mengadakan perubahan dan menyesuaikan pola gerakan dengan
persyaratan khusus yang berlaku. Keterampilan yang sudah berkembang sehingga bisa disesuaikan dengan berbagai situasi dan kondisi, contohnya keterampilan bergulat dengan baik. Kemudian yang ketujuh, kreativitas. Kemampuan untuk melahirkan pola gerakan baru atas dasar prakarsa atau inisiatif sendiri. Misalnya, kemampuan membuat kreasi tari yang baru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.